Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tetapi sebelum kita pelajari perbedaannya, marilah kita membahas dulu tentang sel. Sebagaimana pada video yang lalu, pengertian atau definisi sel adalah unit atau satuan struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Kapan sesuatu dikatakan sel? Sesuatu dikatakan sel apabila ada 3 yang harus dimiliki. Yang pertama, membran sel. Kemudian yang kedua, materi inti. Dan yang ketiga adalah ribosom. Membran sel ini adalah pembungkus sitoplasma. Sedangkan materi inti adalah pembawa kode-kode genetik, dan ribosom adalah mesin sintesis protein. Jadi itu yang menyebabkan sehingga virus itu tidak digolongkan atau tidak dimasukkan dan tidak termasuk ke dalam makhluk hidup, karena virus itu belum memiliki ribosom. Jadi virus belum bisa dikatakan sebagai sebuah sel. Sementara unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup adalah sel. Virus itu hanya berupa partikel. Sekarang kita lanjutkan ke perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan itu memiliki 3 yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu klodiva, kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Sedangkan sel hewan memiliki 2 yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu lisen, lisosom, dan sentriol. Saya membahas dulu mulai dari yang pertama tadi, klodiva. Kloroplas biasa juga dinamakan dengan plastida. Di dalam plastida ini terdapat klorofil zat hijau sehingga tumbuhan bisa melakukan fotosintesis dan digolongkan ke dalam makhluk hidup autotrof karena dapat menyusun makanannya sendiri. Sedangkan hewan tidak memiliki kloroplas atau plastida sehingga hewan tidak bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua tadi adalah dinding sel. Dinding sel ini tersusun dari selulosa, salah satu jenis glukosa. Ini berfungsi sebagai penyokong mekanik. Oleh sebab itu pada saat kita menekan tumbuhan, maka itu kaku karena memiliki dinding sel sebagai penyokong mekanik. Sedangkan apabila kita menekan tubuh kita, maka akan terasa lunak karena hewan tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya yang ketiga adalah vakuola. Vakuola ini terdapat pada sel tumbuhan. Kalau pada hewan kadang tidak ada, kalaupun ada itu sangat kecil. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil metabolit sekunder yang biasanya berfungsi sebagai obat seperti papain dan banyak lagi yang lain. Oleh sebab itu pada saat seseorang mengambil obat herbal berupa daun, sebaiknya dia mengambil daun kelima. Mengapa tidak boleh daun pertama sampai keempat? Karena daun pertama sampai keempat ini vakuolanya belum terbentuk. Sementara daun ke-6, 7 dan seterusnya vakuolanya sudah kosong, jadi tidak ada lagi kandungan obatnya. Selanjutnya tadi yang dimiliki sel hewan ada 2, lisen, lisosom, dan sentriol. Lisosom ini adalah organel sel yang berisi enzim-enzim pencernaan. Oleh sebab itu lisosom berfungsi dalam pencernaan intraseluler karena memiliki enzim-enzim. Jadi zat-zat asing yang masuk ke sel akan dihancurkan oleh lisosom. Yang kedua tadi yang dimiliki oleh sel hewan adalah sentriol. 2 sentriol berbentuk akan menjadi sentrosom. Ini yang membantu proses pembelahan sel. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa
like, subscribe, dan bagikan ke orang lain. Subscribe ya.